Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junudi wa fatalahum bihi abwabal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi haqq وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمال المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita. Yang satu persatu tidak mungkin nikmat ini kita hitung-hitungnya. Bahkan tidak jarang karena nikmat ini begitu banyak. Nikmat ini begitu sering kita nikmati. Kita menganggapnya adalah sebuah kebiasaan, sebuah keniscayaan yang bukan lagi sebuah nikmat yang besar, dan baru menyadari bahwa ini semua adalah nikmat yang amat sangat besar ketika nikmat ini telah hilang dari diri kita. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam, yang dengan nikmat ini kita semua bisa terselamatkan di dunia ini sampai di akhirat nanti. Bahkan kita amat sangat berharap nikmat iman dan Islam yang ada di hati sanubari kita, yang juga ada di hati sanubari keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai, serta yang berada di para tetangga kita, akan tetap terpelihara sampai kita harus berpulang nanti. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai model bagi kita semua dalam mengarungi kehidupan ini sebagai apapun kita. Beliau sudah amat sangat besar jasanya kepada kita, memberikan dan mengajarkan sunnah-sunnah yang sesuai dengan yang Allah tetapkan. Kita berharap dengan berselawatnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua akan mendapat syafaatnya dan insya Allah bisa bersama dengan beliau dalam surganya Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, puasa yang sudah kita lalui beberapa hari ini mengajarkan kepada kita untuk selalu sanggup menahan diri, karena memang puasa yang kita lakukan secara harfiah artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Karena memang kenyataannya secara fisik puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum, serta segala sesuatu yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar sampai kepada terbenamnya matahari. Namun demikian, sebenarnya hakikatnya puasa tidak hanya seperti itu, tapi lebih jauh lagi, puasa ini mengajarkan kepada kita agar kita menahan seluruh anggota tubuh kita ini dari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah, hal-hal yang bertentangan dengan apapun yang telah Allah larang melalui Al-Qur'annya. Artinya, tubuh ini harus menahan diri dari melakukan maksiat. Mata tidak perlu jelalatan melihat hal-hal yang maksiat. Hidung tidak perlu mencium hal-hal yang dilarang. Telinga tidak perlu
mendengarkan ucapan yang tidak penting sia-sia, apalagi tentang kejelekan orang. Mulut tidak perlu mengatakan lagi hal-hal yang kotor, hal-hal yang berdusta, ataupun yang lainnya. Tangan tidak perlu kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan cara mengambil hak orang lain, memukul, atau mungkin juga menulis sesuatu yang nanti bisa menyakitkan orang lain. Dan hati kita ini harus tetap diisi dengan berusaha bersungguh-sungguh untuk terus dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika puasa yang seperti ini yang bisa kita lakukan, maka kita akan terhindar dari yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sampaikan. Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa, akan tetapi yang didapatkan hanyalah haus dan lapar saja. Kenapa? Ya mungkin puasanya hanya pada tataran menahan fisik, menahan dari lapar dan haus saja. Maka seperti itulah yang didapatkannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang mulia. Kemuliaan Ramadan ini tercermin dari bagaimana Allah melipat gandakan pahala yang dilakukan di bulan Ramadan. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Allah memberikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita sering membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita sering mengkaji Al-Quran. Maka Ramadan adalah bulan yang amat sangat mulia. Namun demikian, kaum muslimin rahimakumullah, ada pertanyaan di pikiran kita. Bagaimana di bulan Ramadan yang mulia ini, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama masih bisa dilakukan. Di sosial media, di berita-berita, kita sering mendengar di bulan Ramadan masih ada pencurian, masih ada pelecehan, masih ada pembulian, dan lain sebagainya. Bagaimana hal ini bisa di bulan Ramadan? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Ramadan mulia karena memang dimuliakan. Sementara manusia, perbuatan manusia adalah hal yang berbeda. Islam sebenarnya adalah agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Agama yang amat sangat membenci kemaksiatan dan kedoliman. Apapun bentuk dari kedoliman itu. Dan dari sekian banyak kedoliman yang mungkin saja bisa kita lakukan adalah melakukan tindakan kekerasan. Baik kekerasan secara fisik ataupun yang verbal. Kalau kekerasan secara fisik, misalnya dengan cara memukul. Ada anak memukul orang tua. Ada orang tua memukul anak dengan cara yang tidak benar. Ada orang lain yang karena haknya diambil tidak perlu melakukan sesuatu tapi langsung main pukul. Padahal Islam mengajarkan kepada kita manusia dalam Islam amat sangat dimuliakan. Jangan sampai diperlakukan dengan cara merendahkan, baik dengan cara penghinaan verbal ataupun dengan cara memukul. Bahkan kita tahu bersama, Islam memuliakan manusia itu bukan hanya di saat manusia masih hidup. Sampai-sampai manusia yang sudah menjadi jenazah, manusia yang sudah menjadi jenazah ini harus kita perlakukan dengan penuh kelembutan. Aturannya, ketika kita memandikan jenazah, tidak boleh kita menyabunnya dengan cara yang kasar. Ketika membaliknya, mengangkat dan mengafaninya, bahkan ketika meletakkan ke dalam kubur. Islam amat sangat memperhatikan dan memuliakan manusia. Maka kita ketika melakukan kekerasan kepada manusia, artinya kita sebenarnya sudah melanggar aturan Islam dan melakukan kedoliman. Kaum muslimin rahimakumullah, bukankah Islam itu datang melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kelembutan? Bahkan misi utama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal ahlak. Bukankah
Rasulullah diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak itu sendiri. Maka pantas jika ukuran iman seseorang salah satunya adalah kebaikan akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita berpikir sejenak. Kita sudah berpuasa begitu lama dan begitu sering. Misalnya, usia kita sekarang sudah 40 tahun. Lalu balik kita mulai dari usia 15 tahun. Berapa kali kita sudah masuk ke yang namanya Ramadan? Berapa kali kita sudah digodok di bulan Ramadan? Berapa kali kita sudah masuk ke madrasah yang namanya Ramadan? Kalau tidak salah hitung, pasti kita sudah memasukinya selama 25 kali. Pertanyaannya yang besar adalah, sudahkah tujuan dari Ramadan yang Allah senyalir dalam Al-Quran di akhir surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, yang sering kita dengar, sudahkah kita dapatkan? Maka jika tidak, jangan-jangan kita masuk kepada apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka bulan Ramadan ini, mari kita niatkan bersama 20 hari yang akan datang. Kurang lebih, mari kita coba perbaiki ibadah puasa kita. Yang kemarin hanya menahan dari lapar dan haus saja. Dari hal-hal yang membatalkan saja. Maka mulai sekarang kita coba untuk menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, sekaligus memelihara tubuh kita dari melakukan hal-hal yang maksiat, yang dolim kepada Allah, yang dolim kepada sesama manusia. Karena kita amat sangat yakin, kalau kita bersalah kepada Allah, maka Allah cukup perintahkan agar kita beristighfar kepadanya. Akan tetapi, ketika kita melakukan kedoliman kepada sesama manusia, maka Allah tidak akan mengampuni dan memaafkan dosa kita yang berupa hakul adami ini sebelum kita memohon ampun kepadanya, sebelum kita minta maaf kepada orang yang sudah kita dolimi. Marilah kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan saat ini dan puasa-puasa hari-hari berikutnya akan menjadi puasa yang tidak hanya sekedar menahan dari hal yang membatalkan, akan tetapi juga melatih kita untuk menahan dari melakukan hal-hal yang bermaksiat kepadanya, seperti kedoliman-kedoliman yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Mudah-mudahan hidayah Allah bersama kita dan kita diberikan usia yang panjang yang barokah agar bisa mengisi dan terus menikmati indahnya mendekatkan diri kepadanya di kegiatan Ramadan yang saat ini sedang kita nikmati. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.